Guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tusansu Channel. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali saat ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita tentang dunia komputer, yaitu bagaimana saya mengenal komputer ini untuk pertama kalinya. Oke, mari kita mulai saja. Pertama kali aku mengenal dan menggunakan komputer. Sekitar bulan Agustus tahun 1998 ya, aku ikut-ikutan ketika teman sekelasku saat itu untuk mengikuti kursus komputer di Lembaga Pendidikan Terpadu Nusantara namanya. Pada saat itu, seingatku kami semua sudah pada tahap akhir kelas 1 SMU, mau naik kelas 2. Program kursus yang ditawarkan oleh lembaga tersebut untuk kami ikuti adalah belajar menggunakan software Android Windows yang bernama WordStar ya, versi 6 kalau nggak salah saat itu yang kami gunakan. Dikutip dari situs Wikipedia ya, WordStar adalah sebuah aplikasi atau software pengolah kata yang cukup populer di era 80 sampai 90-an. Kalau sekarang ya semacam Microsoft Word ya, tetapi tampilannya WordStar itu lebih sederhana karena hanya berupa teks tanpa grafis. Sedangkan kalau Microsoft Word itu sudah ada tampilan grafisnya lebih bagus ya. Jadi saat itu masih sederhana. Ya, tidak sama dengan tampilan Microsoft Word saat ini, tapi pada intinya kegunaannya sama ya. WordStar itu bekerja dalam OS atau operating system atau sistem operasi DOS ya, atau MS-DOS, yaitu sistem operasi yang disimpan dalam sebuah disk ya, produksinya dari Microsoft ya, software tersebut. Sedangkan kalau Microsoft Word saat ini itu software atau aplikasi Android Windows, jadi dijalankan memakai Windows. Kalau Start tidak, jadi itu bedanya. Kalau Windows itu sudah ada tampilan grafisnya begitu ya, tidak hanya teks saja. Tetapi kalau Start pakai berbasis DOS, MS-DOS itu masih hanya berupa teks ya, kebanyakan berupa teks, jadi belum secanggih seperti Microsoft Word saat ini, tetapi pada intinya kegunaannya hampir sama ya, untuk mengolah kata seperti untuk menulis ya, menulis surat dan lain sebagainya, intinya seperti itu. Nah, setelah selesai kursus komputer tersebut ya, mengikuti WordStar, semangat dan minatku untuk mempelajari komputer tersebut sangat menggebu-gebu. Kemudian di saat aku naik kelas 2 SMU ya, aku tertarik untuk mengikuti kursus komputer lagi dengan program yang lainnya tentunya. Dan kali ini kursus yang kedua ini saya kursus sendirian ya, ketika teman saya tidak ikut. Pada bulan April tahun 1999 akhirnya aku kursus komputer lagi ya, tapi kali ini beda tempat kursusnya dengan yang sebelumnya ya. Lembaga kursus yang aku ikuti yang kedua ini bernama Citra Informatika ya, yang merupakan cabang dari lembaga kursus yang bernama Krishna Informatika yang ada di kota Tulungagung ya, sedangkan cabangnya ini ada di Gunung Tulungagung. Program kursus yang aku ambil saat itu adalah belajar software Lotus
1.2.3 ya, release version 2.4, yaitu software atau aplikasi pengolah angka masih under DOS saat itu ya. Kalau sekarang dibandingkan dengan dulu ya, itu kegunaannya sama seperti Microsoft Excel ya. Kalau Microsoft Excel itu sudah under Windows, kalau Lotus itu masih under DOS. Jadi softwarenya itu disimpan di dalam disket ya, datanya juga disimpan di dalam disket. Nah, sedangkan kalau sekarang kan sudah memakai hard disk ya, atau SSD ya, penyimpanan software dan datanya, karena memang kapasitasnya lebih besar, kapasitas programnya juga mungkin daya tampung datanya. Mengenai Lotus ini ya, software Lotus ini masih dikutip dari Wikipedia. Aplikasi atau software Lotus 1.2.3 adalah software pengolah angka, atau istilah kerennya itu spreadsheet ya, yang juga sangat populer penggunanya di era 80-90-an. Lotus ini juga bekerja dalam sistem operasi MS-DOS ya, Microsoft DOS, sama dengan WordStar dan software sejenis yang sangat populer pada masa-masa itu. Berikutnya pada bulan Juli tahun 1999, aku melanjutkan kursus komputer dan masih di lembaga yang sama, namun kali ini mengambil program kursus atau softwarenya bernama DBase 3 Plus Release 3. Aplikasi atau software DBase Plus 3 ini juga masih under DOS, jadi masih sangat sederhana, tetapi di sini bisa dirubah jenis-jenis warnanya ya, misalnya dalam tampilannya itu bisa dirubah-rubah. Software ini adalah aplikasi pengolah data ya, kalau dibandingkan dengan software atau aplikasi yang populer yang sejenis dengan itu adalah Microsoft Access ya, milik Microsoft Office-nya. Jadi ya, kesamaannya seperti itu. Jadi dia untuk memprogram atau membuat sebuah aplikasi pengolah data ya, database maksudnya. Nah, selesai lulus tahun 2000 dari kelas 3 SMU, sebenarnya aku ingin sekali ya bisa melanjutkan kuliah di Malang dan mengambil jurusan yang masih ada kaitannya dengan bidang komputer ini. Ya, yang paling tidak setingkat diploma gitu ya, keinginannya seperti itu, tetapi apa daya, semuanya harus kandas karena ketiadaan biaya. Nah, untuk mengisi waktu kosongan karena belum juga dapat kerja dan masih nganggur habis lulus ya, akhirnya aku ikut kursus lagi ya, kursus komputer lagi di bulan September ya, tahun 2000. Aku kursus lagi masih di Citra Informatika ya, dan mengambil program Windows 97. Program kursus Windows 97 saat itu materinya berupa pengenalan ya, dari Microsoft Windows 97, meskipun kadang-kala juga memakai komputer yang satunya yang memakai sistem operasi Windows 95. Jadi 97 ini adalah versi terbaru atau perbaikan dari Windows 95. Perbedaannya sedikit sekali. Dan juga Microsoft Office ya, Microsoft Office 97 kalau tidak salah saat itu yang dipelajari hanya ada dua, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel ya, software pengolah kata dan pengolah angka. Dan juga ada bonus materi ya,
yaitu CorelDRAW, di mana CorelDRAW ini adalah software desain grafis. Semua software yang diajarkan kali ini itu sudah sistemnya operasi Windows, under Windows, yang tentunya tampilan dari sisi grafisnya lebih menarik dibanding misalnya software-software sebelumnya yang pernah saya pelajari. Nah, disinilah untuk pertama kalinya aku mulai mengenal dan belajar aplikasi atau software desain grafis yang namanya CorelDRAW. Versinya lupa, kalau nggak salah sekitar versi 5. Tidak tahu, saya sudah lupa, tetapi intinya itu pertama kali saya belajar CorelDRAW. Ya, meskipun hanya batas kecil pengenalan saja ya, karena memang materi bonus bukan materi intinya, tapi itu sudah cukup membuat rasa penasaran saya untuk belajar secara otodidak software CorelDRAW ini. Cukup menarik. Oke, sebelum saya akhiri, jadi akan saya tambahkan ilustrasi ya. Jadi kalau software WordStar dan Lotus 123 yang dijalankan pada komputer saat itu adalah komputer era 90-an ya, komputer sekelas 486, 586, jadi sebelum Pentium itu. Kemudian komputernya itu ada 2 drive ya, ada drive A, drive B, dan itu softwarenya disimpan ke dalam sebuah disket, datanya pun juga disimpan ke dalam sebuah disket. Terus disketnya itu ada 2 macam ya. Ada yang lebar gitu, itu ada yang agak kecil tebal ya. Itu kapasitasnya juga sangat terbatas ya. Terus disketnya yang model seperti kotak gitu ya, seperti kotak gitu yang tipis, itu kalau kegores atau ketekuk itu disketnya mudah rusak dan datanya nggak bisa terbaca. Kelemahannya itu ya, disket zaman itu juga kalau tempat penyimpanannya lembab, dia bisa berjamur yang berakibat datanya tidak bisa dibaca atau diakses oleh disk drive-nya. Terus kemudian kelemahan berikutnya dari sistem disket ini adalah mudah sekali terkena virus ya. Mudah sekali terkena virus. Saya kira kalau sekarang hard disk dan flash disk itu juga mudah sih kena virus, tetapi saat itu menurut saya disket lebih riskan ya. Jadi pengoperasiannya sebagai gambaran, kalau mau menggunakan aplikasi ya, baik itu ya WordStar, Lotus ataupun The Base, jadi ketika komputer mau dinyalakan itu, sistem operasinya atau MS-DOS-nya versi berapa saja itu terserah, dimasukkan ke dalam drive A, kemudian komputer atau PC tersebut membaca sistem operasinya hingga kemudian muncul APROM. Nah, setelah itu baru kita akses dengan perintah khusus ya, atau kalau tidak begitu biasanya otomatis software tersebut dijalankan. Andai kata tidak, biasanya diganti lagi dengan software yang berisi aplikasi Star, Lotus atau The Base gitu untuk loading. Nah, setelah loading barulah di drive B kita masukkan disket data untuk tempat penyimpanan data dari proyek yang kita kerjakan. Jadi agak ribet ya, beda dengan komputer yang sudah ada seperti saat ini atau sekelas mulai Pentium 1 ke atas ya. Sama dulu yang sudah memakai hard disk, jadi data dan softwarenya sudah langsung tersimpan di dalam hard disk ya. Tidak ribet seperti pemakaian disket.
Saya rasa itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sekian dan terima kasih Anda sudah menonton video ini. Kiranya apa yang saya bagikan, cerita kali ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.